Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua sehat, semangat, dan terus optimis terhadap masa depan kalian. Bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Hal ini sangat mudah, pastikan ikuti langkah-langkah tahap-tahapnya sehingga kalian bisa lebih memahami materi tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Ikuti video berikut ini ya. Nah, anak-anak, dalam membuat laporan keuangan, kalian harus tahu bahwa laporan keuangan terdiri dari 3 komponen, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, langkah penyusunan laporan keuangan yang pertama adalah kalian menyusun laporan laba rugi, kemudian selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian yang selanjutnya adalah menyusun laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, pada laporan laba rugi apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah komponennya apa saja. Dalam laporan laba rugi terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. Jadi semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dicatat semuanya di dalam laporan laba rugi. Nah, perhatikan kertas kerja berikut ini. Kertas kerja berikut ini adalah kertas kerja pada Maheswari Finance per 31 Desember 2019. Kalian bisa lihat semuanya dari mulai neraca saldonya, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, kemudian laba rugi dan neraca. Nah, hal ini setelah kertas kerja tersusun, maka kalian bisa dengan mudah menyusun atau membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, pertama kali yang kalian buat yaitu laporan laba rugi. Bagaimana cara membuat laporan laba rugi dari contoh kertas kerja tadi? Coba kalian perhatikan bersama-sama. Kita lihat tadi kita potong saja kertas kerja yang tadi, yaitu kita hanya ambil pada kolom laba rugi. Mengapa kita hanya mengambil dari kolom laba rugi ya? Karena kita akan membuat laporan laba rugi. Sehingga semua data dimasukkan adalah dari kertas kerja kolom laba rugi. Kemudian caranya bagaimana? Nah, kalian menuliskan judul perusahaannya atau nama perusahaannya, laporan laba rugi, periode berapa. Nah, kemudian kalian lihat di sini, di dalam membuat laporan laba rugi, karena tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa dalam membuat laporan laba rugi itu komponennya adalah pendapatan dan beban. Maka kalian tinggal masukkan dari semua pendapatan dan beban dari dari kertas kerja yang sudah kalian susun. Ya, seperti contoh, yang pertama adalah pendapatan jasa. Kalian tinggal mengambil dari ini ya, pendapatan jasa yang terjadi di Maheswari Finance. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan bunga. Nah, ini juga mengambil dari pendapatan bunga di kolom laba rugi. Kemudian masih ada lagi tidak? Kita akan cari. Oke, di bawah di sini ada pendapatan komisi. Silakan kalian masukkan dalam pendapatan komisi. Sehingga jumlah pendapatannya ini menjadi sekian ya, 292.966.667. Kemudian berikutnya adalah beban-beban. Nah, beban apa saja yang ada? Kalian lihat di sini. Nah, semuanya otomatis di sini dimasukkan semua yang ada hubungannya dengan beban.
Ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban iklan, beban pajak, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, kemudian beban penyusutan kendaraan, ya, ini semuanya dimasukkan. Angkanya mengambil dari mana? Yaitu angkanya mengambil dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Sehingga kalian lihat seperti ini. Jadi angka-angka itu diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Sehingga kalian jumlahkan semua bebannya, jumlahkan semuanya bebannya, ketemu 68.183.333,33. Kemudian kalian tambahkan ya, sehingga hasilnya adalah 224.783.334. Sehingga ketika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka diperoleh yang namanya laba. Nah, setelah kalian menyelesaikan laporan laba rugi, maka tahap selanjutnya adalah kalian membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, di mana komponen-komponen dalam laporan perubahan modal atau ekuitas ini adalah modal awal. Modal awal itu dari mana? Yaitu dari kolom neraca pada kertas kerja. Kemudian laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini diperoleh dari laporan laba rugi yang baru saja kalian buat. Kemudian yang terakhir adalah prive. Prive atau pengambilan pribadi, ini datanya adalah mengambil dari kolom neraca pada kertas kerja. Nah, untuk selanjutnya tentang laporan perubahan modal, bagaimana cara penyusunannya? Nah, kita lihat pada kertas kerja, kalau tadi di laporan laba rugi kita mengambil data dari kertas kerja kolom laba rugi. Nah, untuk di laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, kalian mengambil untuk kertas kerja pada kolom neraca. Kenapa di kolom neraca? Karena kalian akan mengambil data yaitu tentang modal awal maheswari, yaitu modal awal maheswari itu diperoleh dari neraca ya di kertas kerja. Ya, kalian lihat di sini angkanya adalah modal maheswari Rp981.100.000. Kemudian di sini ada laba 224.783.334. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari laporan laba rugi ya, yang tadi sudah kalian susun ya. Atau kalau kalian mau cek, ini pasti sebesar penambahan modal yang ada di neraca ini, di kolom neraca ini. Kemudian jika di sini laba, maka prive itu akan menjadi pengurang. Tetapi karena di dalam data di neraca di kertas kerja ini tidak ada prive, maka privenya 0. Maka di sini ada penambahan modal sebesar 224.783.334, yaitu diperoleh dari labanya. Ketika ada prive, maka penambahan modal ini diperoleh dari laba dikurangi dengan prive. Nah, maka ketemu hasil akhirnya adalah modal akhir maheswari sebesar 1.285.883.334. Laporan selanjutnya adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca pada perusahaan jasa menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, dan modal untuk mengetahui posisi harta pada suatu perusahaan jasa. Nah, komponen dalam neraca itu terdiri dari aktiva atau harta atau aset dan pasiva yaitu kewajiban dan modal. Nah, pada harta nanti akan dibagi menjadi ada harta lancar ya, kemudian ada harta tetap,
kemudian ada harta lain-lain. Sedangkan di kewajiban ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, dan ada modal. Pada laporan neraca atau posisi keuangan, di sisi aktiva, nih ya, di sisi aktiva itu mengambil dari kolom neraca pada sisi debit. Ditambah dengan akumulasi penyusutan yang pada kolom neraca ada di sisi kredit. Kemudian di sisi pasifa, nih ya, di sisi pasifa itu adalah mengambil dari angka-angka di kolom neraca pada kertas kerja di sisi kredit kecuali akumulasi penyusutan. Ya, karena akumulasi penyusutan sudah masuk pada kolom aktiva. Nah, kemudian modal, ini modal mengambil dari modal yang berasal dari laporan perubahan modal. Lantas bagaimana cara membuat laporan neraca atau posisi keuangan yang ada pada Maheswari Finance? Kita lihat, kita ambil dari kertas kerja pada Maheswari Finance, kita ambil dari yang ada di kolom neraca ya, yang diambil hanya dalam kertas kerja di kolom neraca ya. Nah, ini nanti akan kita lihat yang ada pada sisi debit ya, yang ada pada sisi debit akan masuk aktiva dan yang di sisi kredit ini akan masuk pasifa kecuali akun akumulasi penyusutan. Nah, angka-angkanya diperoleh dari mana? Kita akan lihat. Jadi angka yang masuk di posisi aktiva ada kas, piutang usaha dan sebagainya itu tinggal memindahkan dari kolom neraca sisi debit. Kita lihat di sini kas 90 juta akan dimasukkan di dalam neraca. Kemudian yang berikutnya adalah piutang usaha, piutang komisi, surat-surat berharga, dan seterusnya. Jadi angka-angka yang ada di sini ini hanya tinggal memindahkan dari kolom neraca pada sisi debit, kecuali untuk akun akumulasi penyusutan. Ya, kenapa? Karena akumulasi penyusutan itu merupakan kontrak account dari akun yang disusutkan. Nah, kemudian sisi pasifa ini akan ditaruh mengambil dari neraca sisi kredit. Ini angka-angkanya diperoleh dari mana? Bisa kalian lihat di sini ada utang usaha, kemudian ada utang gaji, kemudian ada utang bank, kemudian ada bunga diterima di muka dan seterusnya. Nah, ini angka-angkanya ya. Angka-angkanya ini mengambil dari kolom neraca sisi kredit. Nah, kecuali di sini akun modal. Nah, akun modal ini ya yang Ibu lingkari, ini angkanya ini mengambil dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Mudah bukan? Nah, selalu diulangi, selalu berlatih, selalu bersemangat untuk terus belajar, pasti kalian bisa. Karena ekonomi itu mudah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua.